memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akidah Akhlak Lanjutan yaitu Bapak Afrizal Revo SPDI MA. Kami dari kelompok 13, perkenalkan saya Dwi Khadijah dan saya Widya Zahra Lestari ingin membahas materi tentang dosa-dosa besar pacaran, berzina, dan perilaku menyimpang LGBT. Baiklah, pembahasan pertama yaitu pacaran. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dosa besar. Jadi dosa besar adalah perbuatan atau perilaku yang apabila kita melakukannya akan mendapatkan dosa yang sangat besar ataupun azab yang sangat pedih baik di dunia maupun di akhirat. Pacaran itu sebenarnya hubungan yang kelihatannya manis, romantis, dan bikin baper. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang Islam, pacaran merupakan dosa besar yang di dalamnya seringkali terjadi hal-hal yang melanggar batas syariat, seperti berduaan dengan yang bukan mahram, sentuhan fisik, chatan mesra yang tidak perlu, bahkan bisa menjurus ke zina. Adapun cara menghindari pacaran, yang pertama menjaga niat. Dalam artian kita sudah tahu pacaran itu dilarang oleh agama dan kita sadari bahwa perlunya kita menjaga niat untuk tetap berada di jalan Allah atau jalan kebenaran. Yang kedua, bertanya kepada diri sendiri, berpikir bahwa semua hal yang dilakukan itu akan menimbulkan dosa. Yang ketiga, menghindari situasi yang membuka godaan, menjauhi hal-hal yang bisa membangkitkan rasa suka berlebihan atau pikiran negatif. Yang keempat, bergantung kepada keluarga atau teman, dan pentingnya untuk selalu berkomunikasi kepada keluarga, dan pentingnya untuk memilih teman yang bisa saling menjaga. Dan yang kelima, menjaga kehormatan dengan menghormati batasan. Pentingnya hal ini untuk selalu tahu. Nah, misalnya sentuhan fisik dan situasi berdua-duaan juga bisa membuka pintu maksiat. Dan yang terakhir, mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dengan selalu mengerjakan sholat 5 waktu dan jauhi segala hal-hal yang mengakibatkan dosa besar. Pembahasan selanjutnya yaitu berzina. Nah, berzina itu termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina itu artinya hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, alias hubungan yang haram. Tapi bukan hanya zina yang benar-benar terjadi. Hal-hal seperti pegangan tangan, berpelukan, chattingan yang berbau syahwat juga sudah termasuk kategori zina kecil. Jadi dalam Islam, zina bukan hanya soal fisik, tapi juga soal hati dan pikiran. Bahkan mata yang melihat hal-hal yang haram, telinga yang mendengar hal-hal yang maksiat, dan hati yang menghayal tentang hal-hal yang kotor itu juga sudah termasuk jalan menuju zina. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi zina ini benar-benar dosa yang besar. Hukuman di dunia saja sudah sangat berat, apalagi di akhirat nanti. Kenapa? Karena zina ini bisa merusak kehormatan diri, menghancurkan keluarga, dan membuat kehidupan penuh dengan penyesalan. Dan azab di akhirat untuk seorang pezina itu sangat luar biasa pedihnya. Makanya Allah menyuruh kita untuk menjaga diri, menjaga pandangan, dan jangan deketin hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam zina. Nah, adapun bentuk-bentuk perzinahan yaitu zina muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah secara sah. Maka mereka dikenakan hukuman rajam sampai mati. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sama sekali belum pernah menikah secara sah, atau bisa dibilang masih berjaka bagi laki-laki dan masih gadis bagi perempuan. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali di depan umum. Dampak negatif dari perzinahan yaitu yang pertama, merusaknya keturunan sah bila perzinahan tersebut menghasilkan anak. Yang kedua, menghancurkan masa depan anak karena dari hasil hubungan perzinahan yang menimbulkan dosa-dosa besar. Yang ketiga, tertularnya penyakit kelamin seperti AIDS. Nah, bila perzinahan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Yang keempat, mendorong perbuatan dosa besar seperti aborsi dan bunuh diri karena malu terjerat hukuman berupa rajam sebanyak 100 kali atau sampai mati. Pembahasan selanjutnya yaitu LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah perempuan yang memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama perempuan. Gay adalah laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama laki-laki. Biseksual adalah seseorang yang tertarik
secara seksual pada lawan jenis dan sesama jenis, dan transgender adalah seseorang yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Jadi intinya ini adalah perilaku atau orientasi seksual yang menyimpang dari fitrah manusia. Islam jelas-jelas melarang dan menentang perilaku LGBT karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai kemanusiaan yang sehat. Nah, contoh paling jelas ada di kisah kaum Nabi Lut yang dihancurkan oleh Allah SWT karena mereka melakukan homoseksual. Allah sampai balik bumi mereka dan timpakan batu dari langit karena parahnya dosa mereka. Dan kenapa LGBT termasuk dosa besar? Yang pertama karena melanggar kodrat manusia yang sudah Allah ciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu membuka jalan ke perzinahan dan banyak penyakit baik mental maupun fisik. Dan yang ketiga membuat generasi rusak karena hilangnya peran keluarga yang sehat. Berikutnya, cara menghindari LGBT atau bisa dibilang lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang pertama, caranya yaitu belajar dan paham bahwa bahaya LGBT dan memahami bahwa LGBT bertentangan dengan ajaran Islam, nilai moral, dan berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Dan yang kedua, tutup segala celah tentang pornografi. Jangan sampai rasa ingin tahu terhadap hal-hal dosa seperti film porno atau hal-hal yang menampilkan adanya LGBT di media sosial atau di khalayak publik. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah pacaran, zina, dan LGBT termasuk dalam dosa-dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Ketiganya bisa merusak diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, baik secara mental maupun spiritual. Sebagai muslim, kita harus menjaga diri dari perbuatan yang mendekatkan kepada dosa, menghindari hawa nafsu, dan selalu taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu, hidup kita akan lebih berkah, terarah, dan selamat dunia dan akhirat. Sekian pembahasan materi dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.